Selamat datang di kelas manajemen penyelenggaraan makanan institusi. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang total quality management, quality dan produk, serta quality assurance dan quality control. Di pertemuan kali ini, kita akan masuk di bahasan tentang standarisasi dan sertifikasi. Pada pertemuan tentang standarisasi dan sertifikasi ini, kita akan mulai dari pengertian, perbedaan standarisasi dan sertifikasi, mengapa standarisasi dan sertifikasi penting dalam sebuah quality management, dan apa saja masalah-masalah terkait standarisasi dan sertifikasi yang biasanya dihadapi oleh UKM atau usaha kecil menengah. Pengertian standarisasi dan sertifikasi. Standarisasi adalah proses pembentukan standar yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan atau cara uji, standar definisi, standar spesifikasi, sekaligus prosedur standar atau praktek. Sedangkan sertifikasi adalah jaminan yang tertulis yang diberikan oleh lembaga atau laboratorium yang telah terakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem, atau personal telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Lalu, apa hubungan standarisasi dengan sertifikasi? Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Sedangkan sertifikasi adalah kegiatan penilaiannya atau pengakuan oleh pihak lain atau pihak ketiga dalam bentuk yang tertulis terhadap produk yang telah memenuhi syarat atau mungkin telah menerapkan standar mutu tertentu. Kemudian standarisasi dan sertifikasi itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama ada yang bersifat wajib atau primer, yaitu standarisasi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengusaha, biasanya berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah. Ada juga yang bersifat umum atau sekunder. Ini adalah standarisasi dan sertifikasi yang tidak wajib, namun dibutuhkan atau dituntut oleh pasar dan pada umumnya diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga adalah yang bersifat tersier atau khusus. Ini adalah standarisasi dan sertifikasi yang diminati oleh segmen pasar tertentu dan biasanya diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta. Contoh standarisasi atau sertifikasi wajib adalah izin edar BPOM, PIRT, halal, batas maksimal residu pestisida, dan batas kontaminasi, dan lain-lain. Sedangkan yang umum contohnya adalah sertifikasi Good Agriculture Practice atau GIP, GMP, HACCP, kemudian Standar Nasional Indonesia, ISO, serta HAKI atau Hak Kekayaan Intelektual. Sedangkan yang khusus contohnya adalah organik, eco-friendly, fair trade, vegan. Nah, di sini juga terdapat standar spesifikasi terkait kualitas produk seperti bentuk, rasa, bahan untuk memenuhi kebutuhan segmen pembeli atau konsumen tertentu. Karena produk makanan itu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat berkaitan dengan kesehatan, sehingga perlu ada regulasi atau aturan-aturan yang ditetapkan untuk menjamin keamanan pangan. Ini adalah beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlunya standarisasi serta sertifikasi pada produk makanan yang beredar di masyarakat. Untuk menuju produk olahan yang berstandar HACCP, maka perlu ada persyaratan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu mulai dari SSOP atau Sanitasi Standard Operating Procedure dan juga GMP-nya atau Good Manufacturing Practice-nya. Setelah penerapan SSOP dan GMP ini, kemudian akan menghasilkan produk yang berkualitas dan baru kemudian bisa dilakukan sertifikasi. Tujuannya adalah untuk menambah
rasa percaya konsumen terhadap produk yang kita produksi. Mengapa sih standarisasi dan sertifikasi pangan olahan itu menjadi penting? Nah, ini kita bisa lihat dari dua sisi ya, sebagai produsen dan juga sebagai konsumen. Kalau dari sisi produsennya, kita sebagai produsen harus peduli pada generasi penerus dan juga semua itu harus sehat sepanjang masa. Kemudian harus lebih bertanggung jawab dengan produk yang dikeluarkan atau yang dihasilkan atau yang dijual. Jadi tetap memperhatikan konsumen yang akan membeli produk kita dan tidak hanya memprioritaskan profit saja. Sedangkan kalau dari sisi konsumennya, sebagai konsumen kita harus juga lebih cerdas, lebih cermat saat membeli produk. Kita harus bisa melihat dan juga memperhatikan logo-logo yang terdapat pada produk yang akan kita beli sehingga kita tahu standarisasi apa saja yang dilakukan saat produk itu dibuat, sertifikasinya apa saja gitu ya. Nah, ini akan memudahkan kita untuk mengetahui juga mutu produk tersebut seperti apa. Nah, dengan semakin banyaknya jenis merek produk yang dijual, maka konsumen ini jadi berhak untuk memilih mana yang paling baik untuk dibeli dan juga dikonsumsi. Standarisasi dan sertifikasi ini juga memiliki beberapa manfaat bagi produsen dan juga konsumen, yaitu yang pertama menjamin posisi produsen menjadi lebih aman dan terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri karena sudah ada standarisasinya, ada sertifikasinya yang jelas. Kemudian menjamin juga dalam pengembalian modal atau untuk mendapatkan investasi. Jadi investor itu menjadi lebih yakin terhadap produk yang dihasilkan karena sudah ada standar dan sertifikasinya. Kemudian sebagai aset produsen untuk bisa mendapatkan proyek atau investor tadi. Kemudian memberikan kemudahan juga dalam pengembangan usaha. Kalau bisa mendapatkan investor, berarti usahanya bisa semakin dikembangkan, diperluas, dan sebagainya. Kemudian memberikan jaminan juga kepada konsumen bahwa kualitas produk kita memang sesuai dengan apa yang dijanjikan atau yang diklaimkan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir juga, standarisasi serta sertifikasi ini melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah. Kalau sudah terstandarisasi dan sudah ada sertifikasi tertentu, berarti produknya bisa diakui kualitasnya, baik itu secara nasional ataupun internasional. Ini adalah beberapa contoh standarisasi dan sertifikasi yang wajib dan umum ada di Indonesia. Contohnya ada SPPRIRT, kemudian ada BPOM, ada GMP, HACCP, yang saya yakin ini sudah sering kita dengar ya. Kemudian ada juga sertifikasi halal, SNI, ISO, sertifikasi profesi, kemudian ada juga sertifikasi layak higien sanitasi jasa boga. Selanjutnya kita akan coba masuk ke beberapa masalah standarisasi atau sertifikasi yang sering dihadapi oleh UKM atau usaha kecil dan menengah. Yang pertama adalah proses yang panjang dan berbelit-belit. Kita tahu bahwa setiap pengurusan sertifikasi pasti memiliki beberapa persyaratan dan juga prosedur yang harus dilalui dan terkadang ini prosesnya tidak mudah dan juga tidak singkat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penyebaran informasi yang tidak merata. Jadi kalau pelaku usahanya proaktif mencari informasi, mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Karena biasanya hanya organisasi-organisasi tertentu atau mungkin koperasi tertentu gitu ya yang sering mengadakan pelatihan-pelatihan terkait sertifikasi apa yang dibutuhkan. Jadi si pelaku usaha juga harus lebih aktif untuk mencari informasi itu.
Masalah lain yang kadang sering muncul adalah biaya pengurusan sertifikasi atau standarisasi yang mahal. Mengingat karena banyaknya uji kompetensi yang harus dilakukan sebelum produk itu dinyatakan memenuhi syarat, gitu ya, atau memenuhi standar, sehingga biaya yang dikenakan juga tidak murah. Kemudian terkadang sertifikasi itu tidak hanya terbatas pada sertifikasi produk saja. Biasanya kalau produk yang mau dijual itu ingin masuk ke pasar global, maka perlu ada sertifikasi tambahan. Kemudian misalnya ada produk-produk tertentu yang mensyaratkan harus ada sertifikasi halal untuk produknya, atau mungkin harus punya sertifikasi sistem manajemen seperti ISO. Ini adalah contoh label standarisasi dan sertifikasi yang dicantumkan pada label produk. Ada logo halal dari MUI, ada label PIRT, BPOM, dan sebagainya. Contoh lain juga pada gambar ini ada produk yang mencantumkan logo SNI. Ada juga seperti ini yang mencantumkan logo sertifikasi HACCP dan ada nomor EU approval yang artinya produk ini sudah mendapat persetujuan untuk diekspor ke negeri Uni Eropa. Atau seperti produk ini yang mencantumkan berbagai sertifikasi dan standarisasi produk yang sudah didapatkan pada website produknya. Ini untuk menunjukkan bahwa produk mereka layak dibeli dan sudah memenuhi kualitas yang baik. Jadi, menunjukkan sertifikasi atau standarisasi ini juga bisa sebagai salah satu metode marketing perusahaan, supaya konsumen percaya dan mau membeli produk mereka. Demikian materi kita kali ini terkait sertifikasi dan standarisasi. Jika masih ada pertanyaan, silakan bisa menuliskan di kolom komentar atau di Google Classroom. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.